Oke, oke, silakan Nak Noval. Baik, Pak Ansar, bisakah saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Saya ingin bercerita. Hai Nak Noval, boleh. Bapak juga sudah selesai mengajarkan materinya. Apa yang ingin Nak Noval ceritakan? Makasih Pak Ansar. Begini Pak, saya merasa tidak nyaman ketika saya belajar matematika di kelas Ibu Ati. Ada rasa ketidakadilan terhadap saya. Oh, jadi apa yang Pak Ansar bisa bantu untuk masalah Nak Noval? Dan apa yang Nak Noval inginkan di akhir diskusi kita? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Apa ada lagi yang lain? Begini Pak, saya ingin guru tersebut berlaku adil di kelas, Pak. Tunggu dulu. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya Nak Noval rasakan? Apa rasa ketidakadilan tersebut? Seperti ini ceritanya, Pak. Pada masa pelajaran matematika, mata pelajaran matematika, Ibu Ati membuka les privat. Sebagian besar teman saya di kelas ikut les private tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut selalu menyindir saya karena katanya masih ada siswa yang tidak mau ikut les private seperti itu, Pak. Terus, apakah ada yang lain, Nak? Novel rasakan? Saya juga merasa guru tersebut tidak adil dalam memberikan nilai, Pak. Semua yang ikut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai saya, Pak. Berarti Nak Novel yang saya dengarkan, Ananda mengalami dua masalah. Yang pertama, tidak merasa nyaman di kelasnya Ibu Ati. Yang kedua, Nak Novel merasa tidak nyaman ya. Teman-teman Nak Novel lebih tinggi nilainya yang ikut les, sedangkan Nak Novel tidak. Nah, mari kita kaji masalah ini Nak Novel satu persatu. Benar sekali, Pak. Seperti itulah yang saya rasakan saat ini. Bagaimana solusi untuk rasa ketidaknyamanan saya, Bu? Baiklah, baiklah kita bahas itu ya terlebih dahulu. Kenapa Nak Novel merasa tidak nyaman ketika Ibu Ati berkata demikian? Begini, Pak. Ketika Ibu Ati memberi soal dan anak-anak yang ikut les bisa menjawab dengan benar. Saat itulah Ibu Ati menyinggung dengan berkata, "Nah, lihat yang ikut les privat. Mereka dapat menjawab semua soal dengan benar." Oh, selain itu adakah bahasa lain yang membuat Nak Novel merasa tersinggung? Cuma itu aja sih, Pak. Cuma kata tersebut saya rasa sangat menyinggung saya, Pak. Padahal mungkin juga bukan ke saya. Apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi apa yang kamu rasakan itu, Nak Novel? Saya sempat menanyakan hal tersebut pada beberapa teman saya. Apakah mereka juga merasakan hal yang sama seperti saya? Apakah mereka tersinggung jika Ibu Ati berkata seperti itu? Kata teman saya, tidak, Pak. Karena mereka semua ikut les kecuali saya. Terus, selain itu apa usaha yang Nak Novel telah lakukan? Tidak ada, Pak. Saya cuma bertanya sama teman saja. Apakah Nak Novel pernah mencoba menanyakan langsung kepada Ibu Ati tentang hal tersebut? Belum, Pak. Saya kan takut ngomong seperti itu. Kok takut? Apakah Ibu Ati itu galak? Tidak, Pak. Ibu Ati baik. Tidak pernah marah. Malah sangat baik dan ramah sama siswanya. Apakah sebaiknya saya harus menanyakan langsung sama Ibu Ati ya, Pak? Menurut Bapak, sebaiknya seperti itu, Nak Novel. Baik, Pak. Saya akan mencoba menyampaikan langsung hal tersebut pada Ibu Ati. Apa yang saya rasakan dan yang menjadi kendala pada diri saya. Bagaimana dengan masalah nilainya, Pak? Saya merasa tidak adil dengan pemberian nilai tersebut. Siswa yang les mendapatkan nilainya lebih bagus daripada nilai saya. Kan saya kecewa, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu berpikir demikian? Kalau Ibu Ati tidak adil dalam memberikan nilainya, Nak Novel. Begini, Pak. Kan dari SD saya selalu mendapatkan nilai bagus untuk matematika. Saya bahkan selalu belajar dengan giat jika mau ulangan, Pak. Tapi kok nilai saya biasa saja? Padahal teman yang lain sebelumnya nilainya biasa saja. Tapi setelah ikut les private, kok nilainya malah lebih bagus, Pak? Kan aneh, Pak. Bapak paham akan keadaanmu, Nak Novel. Nah,
bagaimana kalau sekarang kita diskusikan ya, apa yang akan menjadi solusi agar masalah ini bisa diatasi bersama. Kira-kira apa ya Pak? Apa sebaiknya jika bertemu Ibu Ati, saya sekalian saja konfirmasi akan masalah nilai saya Pak. Mengapa nilai saya sekarang lebih rendah dari teman-teman saya? Nah, bagus sekali kalau begitu. Kenapa tidak kamu lakukan saja, Nak Naufal? Jika kamu bertemu Ibu Ati, apa kira-kira yang akan Nak Naufal sampaikan ke Ibu Ati kira-kira? Mungkin saya akan berkata seperti ini pada Ibu Ati. Maaf Bu, saya tidak bisa ikut les private di kelas Ibu Ati. Apakah itu bisa mempengaruhi nilai saya di kelas? Bagus sekali, Nak Naufal. Ayo, kamu lakukan itu. Nah, apa yang menjadi kekuatan kamu sehingga kamu merasa nilai kamu seharusnya lebih bagus dari yang kamu dapatkan selama ini? Begini Pak, saya sangat suka belajar. Saya suka mengulang-ulang pembelajaran saya setiap malam sebelum tidur. Dan saya juga selalu browsing contoh-contoh soal matematika dan mengerjakannya. Dan setiap apa yang dikatakan guru di kelas, saya selalu membuatkan catatan kecil. Tetapi selama pandemi ini Pak, saya lebih sering membantu ayah memberi makan ayam di belakang rumah. Kadang juga saya mengantar ibu saya ke pasar. Wah, betul hebat ya. Saya sangat salut kamu, Naufal. Cara kamu belajar mandiri di rumah, kamu hebat, Nak Naufal. Nah, apakah keadaan kamu yang akhir-akhir ini membantu ayah dan mengantar ibu ke pasar yang mungkin mengganggu aktivitas kamu ya? Gimana ya Pak? Kayaknya mungkin itu juga yang mempengaruhi Pak. Karena waktu belajar saya makin berkurang. Apa mungkin itu yang menyebabkan nilai saya berkurang? Yang mungkin jawaban saya sudah saya anggap benar, padahal ternyata jawabannya salah. Nah, Naufal, itulah pentingnya kamu untuk konfirmasi sama Ibu Ati ya. Apakah benar nilai kamu kurang itu karena kamu tidak ikut les? Ataukah nilai kamu kurang karena kamu sebenarnya kurang belajar di rumah? Benar sekali, Pak. Wah, saya sangat berterima kasih, Pak. Sekarang saya yakin untuk bertemu Ibu Ati dan menanyakan hal tersebut. Oke, jadi Nak Novel, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan tetap bertanya pada Ibu Ati dan saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar. Gimana Nak Novel? Apakah ada langkah lain yang akan kamu lakukan untuk masalah yang kamu hadapi lagi? Begini, Pak. Saya tidak bisa ikut les, tetapi teman saya Atos ikut kok, Pak. Mungkin kami bisa belajar bersama membahas soal-soal belum saya ketahui, Pak. Dia pasti akan senang membantu saya. Dia orangnya baik, Pak. Oh, bagus sekali, Nak Novel. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuanmu itu, Nak Novel? Saya jadi semakin bersemangat, Pak. Saya akan bertemu dengan Ibu Ati dan akan menyampaikan alasan saya tidak ikut les. Apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya akan belajar lebih giat. Saya akan belajar bersama Atos jika ada materi yang tidak saya ketahui, Pak. Oh, betul sekali, Nak Novel. Luar biasa ya. Itu Bapak sangat suka dengarkan rencana kamu itu. Lalu apa kira-kira komitmen yang akan kamu lakukan agar rencanamu itu bisa berjalan sukses, Nak Novel? Komitmen saya, Pak, insya Allah besok pagi saya akan menemui Ibu Ati di sekolah dan saya akan lebih semangat dan giat lagi untuk belajar. Oke, Nak Novel, luar biasa ya. Bagus sekali. Ingat ya, kamu besok bertemu dengan Ibu Ati. Nah, siapa yang akan membantu kamu untuk bisa menjalankan komitmenmu tersebut? Bantuannya, Pak. Kayaknya saya akan meminta bantuan sama Atos. Dia pasti bisa membantu saya belajar. Iya, kayaknya benar sekali, Nak Novel. Atos pasti akan sangat senang membantu kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu sekarang? Bagaimana hasil diskusi kita hari ini? Wah, saya sangat senang sekali, Pak. Semoga semua yang saya khawatirkan bisa terselesaikan. Makasih, Pak Ansar. Oke, sama-sama Nak Novel. Silakan ya ketemu sama Ibu Ati dan coba ceritakan ke Mr. Anzar berikutnya. Baik, Pak.